Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh sahabat desa di seluruh Nusantara yang sangat saya banggakan, sangat saya hormati. Pada hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Desa melalui Ditjen BPK Tran, khususnya yang mempunyai tupoksi untuk memfasilitasi sertifikat lahan transmigrasi, yaitu di Direktorat Pengembangan Satuan Pemukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan. Baik, perlu saya sampaikan kalau kita bicara tentang transmigrasi, tentu kita tidak terlepas dari konsep kesejahteraan, di mana warga transmigrasi itu ya harus sejahtera gitu. Namun demikian, karena transmigrasi sampai dengan saat ini masih sifatnya adalah land based, artinya masih berbasis atas lahan, maka perlu saya sampaikan bahwa ada hak yang memang perlu disampaikan ke seluruh warga transmigrasi, yaitu kepemilikan lahan yang statusnya hak milik. Jadi hal ini diatur dalam Undang-Undang 29 tahun 2009 ya. Kemudian apa saja yang menjadi hak warga masyarakat transmigrasi yang sudah kita pahami secara bersama adalah ada lahan pekarangan, lahan usaha 1, lahan usaha 2. Biasanya lahan pekarangan itu luasnya adalah 0,25 hektar, kemudian lahan usaha 1 itu adalah 0,75 hektar, lahan usaha 2 ada sekitar 1 hektar. Jadi totalnya adalah 2 hektar. Dan tentu kita semua juga paham di dalam peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2014 bahwa kita mempunyai satu kewajiban yang harus nanti diterima sebagai hak warga masyarakat transmigrasi terkait dengan status hak milik ini paling lambat adalah 5 tahun ya sejak penempatan transmigrasi. Jadi paling lambat, bahwa di kesempatan ini juga perlu saya sampaikan alur bisnis daripada transmigrasi itu dimulai dari perencanaan, lalu kemudian pembangunan. Setelah pembangunan dilakukan maka ada namanya penempatan. Baru setelah penempatan ini ada namanya konsep yang dibangun oleh Kementerian Desa, itu adalah kita memberikan namanya di dalam konsep pengembangan. Jadi kita memberikan fasilitasi kaitan dengan hak yang harus diterima warga di situ, yaitu pembinaan mental spiritual ya. Seluruh konsep itu dibangunkan lalu kemudian digunakan sebagai bentuk mandatori kita. Baik, bahwa perlu juga saya sampaikan kaitan dengan penerbitan sertifikat hak milik ini memang kewenangannya ada di Kementerian ATR BPN. Namun kita dalam konsep ini adalah sesuai dengan mandat ya, sesuai dengan tupoksi dari Kementerian Desa, itu adalah memberikan fasilitasi penerbitan SHM tanah transmigrasi. Jadi upaya-upaya ini selalu kita lakukan berseiring dengan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanah yang ada di seluruh Indonesia. Jadi ada sekitar hampir 300 permasalahan tanah yang memang harus difasilitasi juga, karena ini berseiring dengan bagaimana supaya hak yang harus diterima warga berupa sertifikat itu menjadi terpenuhi. Masalah-masalah di tanah-tanah transmigrasi di dalam tipologinya memang luar biasa banyak. Jadi yang paling banyak itu adalah lahan-lahan yang memang diokupasi oleh masyarakat, terjadi tumpang tindih dengan lahan masyarakat. Lalu yang kedua tumpang tindih dengan haki perusahaan. Lalu yang ketiga adalah masuk di kawasan hutan. Jadi ini adalah persoalan-persoalan yang menjadi atensi kita bersama. Di kesempatan ini perlu saya sampaikan surat yang masuk baik pengaduan masyarakat yang melalui kementerian ya, lalu kemudian dilanjutkan ke kami sampai dengan saat ini semua yang masuk ke kami sudah terfasilitasi dengan baik. Total dari surat pengaduan yang masuk permasalahan-permasalahan besar sejumlah 16 masalah sudah teratasi dengan baik. Mengapa kita fokus juga di masalah tanah ini? Karena konsep sertifikat hak atas tanah ini atau SHM ini, pertama tanahnya harus sifatnya 2C, clear dan clean. Ini konsep yang pertama. Baik, itu yang
terkait dengan hal yang memang perlu sahabat desa ketahui bersama. Kemudian sampai dengan saat ini fasilitasi yang sudah Kementerian Desa lakukan ya terkait dengan progres sertifikasi tanah transmigrasi sampai dengan tahun ini. Jadi kita memang membagi ya, bahwa beban SHM kita, total beban tugas SHM transmigrasi sampai dengan saat ini itu ada sekitar 353.878 bidang. Nah, ini adalah beban SHM transmigrasi di seluruh Indonesia. Namun demikian perlu saya sampaikan, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 saat ini ada sudah sekitar terbit SHM itu sekitar 54,09%. Ini setara dengan 191.419 bidang. Ini yang sudah terbit. Lalu kemudian capaian di tahun 2021 itu ada sekitar 15.990 bidang. Untuk tahun ini, tahun 2022 ini kita sudah berkirim surat ke Sekjen ATR BPN dan sudah disetujui, sudah dilakukan rapat koordinasi ya di seluruh provinsi yang ada di Indonesia yang ada transmigrasinya itu sudah disetujui yang penerbitan tahun 2022 ini sekitar 53.000. Jadi ini target yang ditargetkan oleh Pak Menteri Desa bahwa tahun 2024 semua sudah tersertifikat, sudah SHM semua. Jadi sampai dengan tahun 2024 itu harus selesai semua. Jadi ini kita berpacu dengan waktu. Lagi-lagi memang saya sampaikan bahwa tidak semua lahan target 2024 selesai itu adalah untuk lahan-lahan yang memang sifatnya clear dan clean ya. Kalau sudah clear dan clean ya tinggal running, tinggal kita dorong seluruh stakeholder yang memang terkait dengan penerbitan SHM ini, terutama yang punya menerbitkan sertifikat ini adalah Kementerian ATR BPN, termasuk bagaimana kita membangun komunikasi dengan kementerian lain atau lembaga lain, Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan itu juga selalu kita koordinasi karena data tanah di transmigrasi itu ada di Kementerian Desa. Kita selalu update data terus menerus. Kita juga sering melakukan kunjungan ke daerah-daerah dalam rangka sinkronisasi data, karena kalau kita bicara masalah maka kunci utama adalah kita benar-benar fixkan datanya dulu ya, datanya dulu. Lalu kesempatan ini sudah saya sampaikan sisa beban SHM yang tanahnya sudah clear dan clean itu ada sekitar 105.351. Kalau dikurangi tahun ini 53.000 berarti sudah hampir separuhnya lah ya. Itu makanya kami Gus Menteri menargetkan tahun 2024 itu selesai semua. Saya yakin insya Allah bisa tercapai terkait dengan ini. Lalu kemudian fokus yang kedua adalah bagaimana kita seperti yang saya sampaikan tadi, fokus pada penyelesaian masalah pertanahannya. Jadi karena di Kementerian Desa itu ada advokasi pertanahan, dalam hal ini adalah membantu fasilitasi terhadap warga masyarakat ya, yang memang tanahnya bermasalah. Jadi, dan tanah bermasalah ini tidak bicara 5 tahun ke belakang ini, tetapi sudah bertahun-tahun. Bahkan ada tanah itu yang memang belum terselesaikan hampir 70 tahun itu juga ada. Ini memacu kita secara bersama-sama. Jadi karena masalahnya banyak, butuh yang namanya kolaborasi. Itu yang kita tekankan. Nah, jadi lalu kemudian sahabat desa semua yang sangat saya cintai, jadi konsep kita di dalam membina satuan pemukiman, jadi kita ini ada dua hal yang perlu sahabat desa ketahui. Jadi di dalam satuan pemukiman itu ada namanya Satuan Pemukiman Bina atau yang lebih dikenal dengan SP Bina. Di SP Bina itu adalah satuan pemukiman yang masih dalam pembinaan Kementerian Desa. Jadi durasi waktunya biasanya 5 tahun. Ya. Setelah 5 tahun dilakukan pembinaan, ya, pembinaan itu ya seluruh aspek kehidupannya. Jadi ketika dia bertransmigrasi ditempatkan, maka ada hak dasar yang diterima kaitan dengan kesehatannya, sosial kemasyarakatannya, budayanya, lalu kemudian dia bisa hidup apa tidak,
di lokasi transmigrasi itu di bawah pembinaan kami. Maka ada bantuan-bantuan yang diberikan, termasuk dalam kesempatan ini perlu sahabat desa ketahui juga bahwa Kementerian Desa memberikan fasilitas beasiswa kepada anak-anak transmigrasi untuk melanjutkan studi S1 sampai lulus. Jadi ini harus ditangkap sebagai sebuah peluang, ya, sebagai sebuah peluang. Nah, kembali ke SP Bina. Jadi SP Bina itu kita bina selama 5 tahun. Ketika sudah siap untuk diserahkan ke pemerintah daerah, namanya SP Serah, jadi Satuan Pemukiman Serah. Nah, kalau sudah diserahkan, maka seluruhnya, ya, tugas dan kewajiban itu melekat pada pemerintah daerah. Jadi pemerintah kabupaten kota yang memang sudah menerima, sudah diserahkan. Termasuk sesungguhnya adalah termasuk dengan permasalahan tanahnya, termasuk yang terkait dengan sertifikat hak milik atas tanahnya. Namun demikian, karena persoalan-persoalan tanah kaitan dengan SHM di bawah Kementerian Desa, maka pandangan masyarakat, pemerintah daerah juga tetap berharap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini memfasilitasi. Dan seperti yang disampaikan dalam setiap kali rapat koordinasi dengan Gus Menteri selalu menyampaikan bahwa kita memberi peluang selebar-lebarnya, ya, terhadap fasilitasi permasalahan tanah, termasuk mendorong, ya, agar hak yang harus diterima warga masyarakat transmigrasi, baik yang sudah diserahkan, apalagi yang masih dalam pembinaan kita, maka harus selesai, ya, harus diselesaikan. Makanya tadi saya sampaikan 2024 harus semua selesai. Nah, jadi ini sebarannya. Misalnya saya ambil contoh, jadi di Sumatera Selatan itu ada permasalahan, bukan permasalahan ya, jadi di Sumatera Selatan itu termasuk provinsi yang paling besar, ya, di situ yang memang beban SHM yang belum selesai. Jadi ada sekitar 15.228 untuk yang SP Serah. Sebetulnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tapi fasilitasi tetap kita lakukan sampai dengan saat ini. Dan insya Allah di bulan September nanti mudah-mudahan, ya, kami bersama-sama dengan Gus Menteri bisa menyerahkan sertifikat tanah untuk yang di Lampung Tengah, ada sekitar 3.000 sertifikat amil yang terbit. Mudah-mudahan nanti Gus Menteri bisa menyampaikan ke warga masyarakat, termasuk yang paling kecil, paling sedikit itu ada di Bangka Belitung, hanya sekitar 794. Namun demikian, bahwa seluruhnya ini baik yang sudah serah maupun masih dalam pembinaan kita sudah masuk dalam kuota tahun 2022 sekitar 53.000 tadi, ya, 53.000 berkurang nanti lambat laun juga seluruhnya memberikan dorongan seluruh stakeholder. Makanya kita hampir setiap hari melakukan koordinasi baik melalui GTRA, melalui rapat koordinasi kepada seluruh, ya, yang memang membidangi ketransmigrasian di kabupaten kota, melibatkan Kanta, melibatkan KLH, ya, melibatkan kementerian lain termasuk teman-teman yang ada di ATR BPN secara bersama-sama bahwa sepakat bahwa hak warga harus terpenuhi. Dalam konteks ini adalah jaminan atas tanah yang diberikan ke warga itu harus statusnya harus SHM. Jadi ini adalah terkait dengan itu. Maka perlu juga saya sampaikan kepada seluruh sahabat desa yang sangat saya cintai bahwa tahapan pelaksanaan kegiatan pelayanan pertanahan transmigrasi itu memang ada beberapa tahapan yang memang perlu sahabat desa ketahui. Jadi ada istilahnya tahun pertama, jadi T+1 itu penempatan tahun pertama, ya, lalu kemudian T+2 itu ya tahun kedua. Ini sudah ada hak yang diberikan, ya. Mulai penempatan tahun pertama itu ada namanya proses pengembangan di situ dilakukan, ya, pengembangan, pembinaan, kegiatan-kegiatan mandatori itu dimulai dari T+1 sampai dengan T+5. Nah, terkait dengan tanah ini, sahabat desa yang perlu ketahui bahwa untuk ukur bagi lahan, khususnya di lahan pekarangan, kemudian lahan usaha 1, kemudian blok lahan usaha 2 itu dilakukan dimulai T+2, ya, T+2. Jadi T+1 sebetulnya tidak menghitung lama punya bulan, ya. Kalau misalnya penempatan awal itu di bulan
di bulan November misalnya, maka November sampai Desember terhitung T+1. Baru Januari tahun berikutnya itu sudah masuk T+2. Jadi T+2 itu sudah dilakukan mulai pengukuran ya, ukur bagi lahannya. Ini biasanya akan selesai T+3 biasanya 3 tahun. Kenapa demikian? Perlu saya sampaikan, kondisi lahan di transmigrasi tidak seperti yang kita bayangkan ya, masih hutan belantara, masih tanah-tanah yang memang belum tersentuh, dan target di dalam konsep kita membina seluruh warga transmigrasi itu adalah bagaimana bisa memanfaatkan lahan usaha satunya dulu ya, di samping lahan pekarangannya sudah diolah, lalu kemudian ada bantuan dari Kementerian Desa supaya dia punya modal, kekuatan dan lain sebagainya, sehingga lanjut untuk mengolah di lahan usaha satu, sehingga prosesnya memang agak lama. Pertanyaannya apakah ini bisa dipersingkat? Bisa, tetapi terkait dengan anggaran, karena kalau kita bicara anggaran itu tentu sangat sensitif gitu ya. Maka ada namanya timeline-nya itu adalah di T+2, T+3 ini harapannya selesai. Lalu termasuk yang berseiring dengan itu, dimulai dari T+3 itu ada ukur pasang tanda batas, termasuk inventarisasi kepemilikan lahan atau IPL. Nah, baru kemudian ada masuk di pengurusan penerbitan SHM-nya, ini sampai dengan T+5 ya. T+4, T+5 itu sudah mulai ngurus penerbitan SHM, termasuk kadastralnya juga. Lalu kemudian tahun kelima harapannya sampai dengan tahun ke-6 ya, tahun ke-6 itu sudah sertifikat sudah terbagi. Namun demikian perlu saya sampaikan ke sahabat desa, karena terkait dengan penerbitan SHM tupoksinya ada di Kementerian ATR BPN, kita bisa memfasilitasi, melakukan dorongan-dorongan, termasuk bagaimana melengkapi segala macam persyaratan, termasuk bersama-sama dengan pihak-pihak lain untuk menyelesaikan permasalahan, karena masalah tanah harus selesai baru kemudian SHM. Kalau misalnya tanahnya masih ada yang masuk di kawasan hutan, maka ada mekanisme yang harus diselesaikan dengan KLH misalnya, maka tanah itu harus dikeluarkan dulu ya, dikeluarkan dulu dari kawasan hutan, lalu kemudian baru bisa kita urus namanya penerbitan SHM-nya. Jadi ini langkah-langkah ini yang memang, jadi kalaupun toh ada beban yang banyak di luar itu ya, kita memang selama ini selalu ada data bicara 0,6 juta hektar tanah transmigrasi yang belum tersertifikat. Jadi itu adalah termasuk tanah-tanah yang memang masih dalam tanda kutip masih bermasalah. Jadi masalah tanah, sahabat desa perlu ketahui bahwa ada sekitar hampir 300 masalah tanah di Indonesia. Jadi ada di sekitar 172 lokus di seluruh Indonesia. Jadi ini target kami, mencoba untuk menyelesaikan, termasuk hal yang paling sangat sulit untuk dan butuh pendekatan khusus adalah tanah-tanah yang diokupasi oleh masyarakat, karena melibatkan warga, dan warga itu adalah juga punya hak untuk hidup ya, punya hak untuk berkembang, maka langkah-langkah win-win solution itu selalu kita kedepankan. Jadi ini yang terkait dengan timeline bagaimana sampai dengan SHM. Kuncinya tanah itu harus clear ya, clear. Jadi ini yang terkait timeline itu. Lalu kemudian maksudnya clear itu adalah terkait dengan letaknya, luasnya, batas fisiknya itu jelas. Makanya alur bisnis daripada penyelenggaraan transmigrasi itu diawali dari pencadangan tanah gitu. Nah, siapa yang mencadangkan tanah itu adalah pemerintah kabupaten atau kota kalau hanya satu kabupaten, atau gubernur kalau dia ada di 2 kabupaten misalnya, itu gubernur. Jadi ini kata kunci yang pertama yang memang harus dilakukan. Lalu kemudian maksudnya clean itu adalah tadi yang seperti saya sampaikan sahabat desa semua, bahwa clean itu ya terbebas dari tumpang tindih termasuk dengan perusahaan ya, tumpang tindih dengan lahan masyarakat atau tanah-tanah yang memang diokupasi oleh masyarakat. Itu adalah poin pentingnya, itu harus clean dulu. Lalu kemudian tanah-tanah yang masuk kawasan hutan harus bebas dulu, lalu statusnya sudah APL, sudah ada SK pencadangan ya. SK pencadangan itu yang membuat SK pencadangan, yang pencadangan itu adalah bupati atau wali kota, atau kalau misalnya 2 wilayah ya
gubernur. Dan tentu yang sangat penting karena konsep transmigrasi itu adalah bagaimana membangun sinergi warga baru dengan warga masyarakat yang lama, maka butuh namanya dukungan masyarakat. Ini saya pikir clean ya, saya pikir clean. Itu lalu kemudian terkait dengan pengukuran tanah tadi. Jadi kita di dalam konteks pengukuran tanah, jadi di kementerian kami ini kaitan dengan penganggaran, kita punya yang namanya satker-satker yang ada di daerah. Jadi seluruh anggaran itu sifatnya dekon dan itu ada di daerah. Nah, satker daerah. Kemudian kita melibatkan lembaga profesi lain yang punya tupoksi, punya keahlian di dalam pengukuran lahan itu, lalu juga akan disurvei oleh surveyor yang berlisensi. Jadi kita sifatnya hanya monitoring, sebetulnya monitoring, lalu kemudian ketika terjadi persoalan ya kita menjadi tidak hanya sebagai mentor di situ, tapi menjadi komandannya supaya masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan baik dalam bentuk yang kita sepakati bersama-sama, namanya fasilitasi. Ini perlu sahabat desa semua ketahui. Lalu tentu berulang kali kita selalu menyampaikan di dalam setiap kesempatan pentingnya data. Maka data terkait dengan tanah, dengan permasalahan tanah, data terkait dengan SHM, penerbitan hak atas tanah tadi itu memang tidak terlepas dari data. Apa yang perlu disiapkan ya adalah termasuk yang pertama adalah peta tata ruang teknik satuan pemukiman atau RTSP. Ini adalah awalan kita di dalam membangun transmigrasi sebelum merencanakan lebih lanjut. Lalu ada peta kerangka pemetaan nasional, ini juga penting. Peta rupa bumi Indonesia, kemudian ABD ini peta as-built drawing itu penting juga. Lalu peta administrasi kabupaten. Ini semua berseiring dalam rangka kita menyampaikan permasalahan-permasalahan supaya SHM itu terbit. Jadi kata kuncinya adalah warga masyarakat transmigrasi yang telah dinyatakan menerima hak atas tanahnya telah diberikan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada LP, lahan pekarangan, lahan usaha 1, lahan usaha 2, maka ada jaminannya secara hukumnya itu adalah sertifikat hak atas tanah atau SHM ya, sertifikat hak milik. Ini menjadi poin penting. Di situ ada syarat-syarat yang memang harus terpenuhi dan itu kita kawal ya, kita kawal secara terus-menerus. Kita connect dengan Kanta ya, kantor pertanahan kabupaten, dengan Kanwil ATR BPN di provinsi masing-masing seluruh Indonesia yang memang ada transmigrasi. Lalu kemudian dengan KLH, konteksnya adalah tanah-tanah yang memang masuk kawasan hutan, secara terus-menerus agar permasalahan ini cepat selesai. Lalu kemudian sertifikat segera bisa dibagikan ke warga masyarakat. Itu. Lalu kemudian jadi ini saya sampaikan juga data terkait dengan permasalahan yang sering kita jumpai di lapangan itu, karena tidak semua warga masyarakat transmigrasi yang memang perlu sahabat desa ketahui bahwa di dalam pelaksanaan transmigrasi ada namanya warga trans atau catran ya, calon warga transmigrasi yang telah sebelum pemberangkatan dibina, setelah di lokasi juga dilakukan pembinaan selama 5 tahun, tapi tidak semua warga itu punya etikat yang baik. Ini perlu saya sampaikan ya, agar sahabat desa memahami ini. Ada yang memang pola pikirnya adalah agar dia memiliki tanah saja, hanya memiliki tanah ya. Lalu kemudian setelah dibagi tanah, belum waktunya tidak dikerjakan tanah itu, lalu kemudian dijual belikan. Itu adalah termasuk masalah ya, masalah. Maka konsep data yang harus kita bangun adalah data jumlah transmigran itu berapa ya, itu harus dituangkan di SK Bupati gitu. Siapa yang menempati, jadi objek subjeknya itu jelas ya, objek subjeknya itu jelas. Ini poin pentingnya. Lalu kemudian tentu sertifikat hak pengelolaan lahan, lalu SK penyerangan. Ini syarat-syarat yang memang data untuk kelengkapan mengurus SHM. Lalu kemudian SK penempatan oleh bupati. Kadangkala ketika ditempatkan namanya si A, sekian tahun kemudian ya, 1 tahun kemudian berganti namanya B gitu. Kalau ini tidak ada SK-nya, tidak ada pergantian, di dalam proses pergantian itu ada mekanismenya ya, ada mekanisme yang harus ditaati.
Kalau SK itu tidak diberikan oleh bupati, maka dianggap bahwa itu dia tidak punya hak menempati lahan di situ. Ini persoalan-persoalan. Nah, ini syarat data yang memang harus kita siapkan, kita dorong terus ke daerah-daerah agar permasalahan tanah ini memang benar-benar selesai, yang mengakibatkan SHM juga tetap dan cepat selesai. Itu saya pikir terkait dengan persiapan data.